Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nafila Salim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tutorial penggunaan ACL 9. ACL ini merupakan salah satu software audit, atau nama lainnya itu Audit Common Language. Nah, pada tutorial kali ini, kita akan mengikuti berdasarkan modul 1, 2, dan 3. Nah, ini sudah menampilkan software ACL-nya. Di modul 1 ini kita akan mencoba membuat project baru dan mengimport file-file dalam table. Cara yang membuat project barunya itu klik file, klik new, lalu pilih project. Nah, kita ingin membuat nama projectnya ini misalnya praktek ACL. Kita buat folder dulu. Nah, caranya itu yang klik yang ini untuk create new folder, baru kasih nama praktek ACL. Nah, di sini kita sudah masuk folder praktek ACL. Kita ingin memberi nama project kita. Nama project kita ini coba kita tulis ACL underscore Aussie underscore name kita. Sudah seperti ini, kita klik save. Maka kita akan masuk ke data definition wizard. Nah, lalu kita klik next lagi. Nah, di sini baru kita akan memilih file data yang akan kita import ke ACL. Nah, caranya itu kita yang pertama akan mengimport data credit cards metaphor. Nah, datanya itu ada di mana? Datanya ada di yang sampel data files ini. Kita klik saja, lalu kita cari credit cards metaphor. Nah, ini datanya berupa Excel. Kita klik 2 kali, lalu klik X, yang ininya kita klik next lagi, klik next lagi. Nah, untuk di save kita akan pilih kita beri nama credit cards metaphor. Kita masukkan dalam folder yang tadi kita buat, praktek ACL. Lalu kita klik save, lalu klik finish. Nah, oke. Maka data credit cards metafornya sudah masuk ke dalam ACL kita. Ini itu tandanya kalau yang file credit cards metafor ini sedang terbuka. Nanti ada simbol hijau seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengimport file bernama TransApril. Caranya klik file, klik new, table. Kita akan menampilkan kembali data definition wizard. Nah, di TransApril ini kita klik next, lalu next lagi. Pada select file to define, kita pilih lagi data yang di sampel data files. Kita cari yang namanya TransApril. Nah, datanya berupa Excel juga. Lalu kita klik 2 kali, lalu klik next, lalu kita pilih next lagi, kita masukkan di yang folder praktik ACL, dan kita beri nama filenya trans_april, nama tabelnya ya. Terus kita klik save dan finish. Oke. Jadi kita sudah mengimport 2 data, yaitu credit cards metaphor dan TransApril. Nah, selanjutnya kita akan mengimport file unacceptable codes. Caranya mirip seperti yang tadi, file new table,
ini data definition wizard lagi, next, klik next lagi, sample data files, lalu kita pilih unacceptable codes. Nah, bedanya dengan yang tadi itu, kalau yang tadi itu datanya berupa Excel, kalau yang unacceptable codes ini datanya berupa teks dokumen. Lalu klik next. Nah, kalau yang tadi kan langsung next aja, tapi pada kali ini karena datanya itu tadinya berupa txt, kita di file formatnya ini kita pilih delimited text file. Lalu kita baru klik next. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Karena itu tuh txt, jadi belum tersusun sebagai tabel-tabel seperti yang Excel, kita harus memisahkan si fieldnya ini. Caranya itu, yang pertama, kita itu pilih tab pada field separator. Jadi, kan tadinya ada kode description, kalau sebelumnya ini cuma satu field doang, tapi kita ingin memisahkan fieldnya dengan tab. Jadi ada kode, ada description, ini sudah terpisah fieldnya. Lalu kita juga akan ini yang first row are field names, kita gunakan baris pertama ini sebagai dengan field names-nya yang codes dan description. Lalu kita klik next. Untuk di save-nya kita beri nama unacceptable codes. Ini sudah langsung yang ada di folder praktek ACL. Kita save. Nah, ini kan yang codes ini kita rubah dulu tipe datanya. Di sini tuh tipe numerik. Nah, kita pilih dulu. Kita rubah yang codes ini menjadi ASCII text. Lalu yang description itu karena ini sudah ASCII, jadi sudah dua-duanya sudah masuk dalam ASCII text. Lalu kita klik next dan finish. Nah, agar setiap import data kita selalu di save nama projectnya, kita pilih file save project. Nah, tabel-tabel yang sudah kita import tadi ini tersimpan di sini, di bagian kiri. Lalu selanjutnya kita akan mengimport file company department. Caranya itu masih mirip, file new table, welcome to the data definition wizard, next. Di sampel data files kita pilih data yang namanya company department. Klik open, next. Karena tadi sama-sama txt, ini juga diganti jadi delimited text. Jadi kita klik next.
Nah, pada layar delimited field file properties, kita jangan memilih yang ini. Lalu kita di field separatornya pilih tab, lalu kita klik next. Kita beri nama company underscore dev. Sebagai nama filenya, lalu kita klik save. Nah, selanjutnya ini kita dapat mengedit layar field properties. Nah, field 1 ini kita beri nama menjadi nama department underscore name. Tipe datanya itu berupa ASCII text. Nah, di field kedua kita rubah juga menjadi department underscore codes. Ininya karena tadinya numerik, tapi kita rubah menjadi ASCII. Nah, kalau sudah, klik next, finish. Oke, ini sudah masuk lagi tabel yang keempat. Selanjutnya kita akan memasukkan lagi mengimport file employees. Caranya klik file, new, klik table, next, sample data files. Kita pilih, kita akan memasukkan data employees, pilih yang employees kan. Nah, ini juga sama, delimited text file. Lalu kita harus memastikan nih, koma dipilih sebagai field separator. Sudah. Lalu diaktifkan use first row. Ya. Sudah. Lalu kita klik next. Nama fieldnya ini, nama tabelnya ini kita rubah menjadi employees. Klik save. Lalu pada layar edit field properties ini kita akan merubah nama field, berubah tipenya yang dari card number. Card number ini asalnya numerik. Nah, kita ganti menjadi ASCII. Lalu yang employee number-nya juga rubah menjadi ASCII. Lalu yang hire date, karena ini tanggal, kita rubah menjadi tanggal. Nah, ini tuh tipe data tuh penting karena misalnya kita memasukkan tanggal tetapi malah masukinnya numerik, nanti dia tuh bakal menjadi sebuah perhitungan, jadi 12 dibagi 28 seperti itu. Makanya untuk tanggal ini harus dengan sesuai tipenya gitu. Lalu yang salary dan bonus ini harus dalam numerik. Salary-nya sudah numerik, yang bonusnya kita rubah dulu menjadi numerik yang format. Nah, lalu kita klik next. Oke, kita sudah memasukkan data employees. Nah, ini yang terakhir ini kita akan memasukkan data acceptable codes. Caranya file, new, table, next, kita pilih data yang acceptable codes.
udah klik next. Nah, di sini kita klik next. Lalu kita masukkan di praktek ACL, kita beri nama filenya itu acceptable codes. Lalu kita klik finish. Oke. Nah, tadi kita sudah mengimport 6 data, ada acceptable codes, company department, credit cards metaphor, employees, trans April, unacceptable codes. Nah, kita save dulu project kita, caranya klik file, save project. Nah, itu untuk yang modul 1, kita telah mengimport data-data. Selanjutnya, di modul kedua, kita akan mempelajari untuk bagaimana memverifikasi data dan memberi catatan pada datanya atau projectnya. Nah, di verifikasi ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Fungsi verifikasi ini yaitu untuk memastikan bahwa tipe datanya itu yang sudah kita pilih pada pertama itu sudah benar, seperti yang tadi data pada tanggal. Jangan sampai itu numeric, karena nantinya jadinya error, karena misalnya tertulisnya 12 garis miring 02, nanti malah jadi 12 dibagi 2. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita caranya itu kita buka yang di credit cards metaphor. Nah, lalu misalnya kita akan merubah tipe datanya, kita klik edit, lalu klik table layout. Nah, di table layout ini akan tampil pada Windows. Daftar informasi setiap data pada field merupakan data yang telah didefinisikan oleh ACL. Nah, lihat pada kategori type. Ini tuh berupa tipe-tipe datanya. Nah, kita akan merubah beberapa tipenya. Nih, yang card number, ini tuh datanya harus berupa karakter atau abjad. Tapi karena ini kategorinya katanya N, itu tuh artinya numerik, maka kita harus ganti. Caranya itu kita double klik. Nah, di type ini kita ganti menjadi ASCII. Lalu kita klik yang centang hijau ini. Lalu kita di close. Nah, itu sudah terganti yang card number-nya ini menjadi format ASCII. Selanjutnya, kita yang tadi itu kalau ingin mengedit tipenya. Lalu kita akan memverifikasi data pada tabel. Nah, ini tuh untuk lebih meyakinkan bahwa data yang kita akan olah, tipe datanya itu sudah benar. Selanjutnya, kita itu akan menentukan apakah data itu cocok dengan tipe data yang sudah dirancang ACL atau belum. Caranya itu dengan verify command. Misalnya di data credit cards metaphor yang kita buka ini, kita klik data, klik verify, lalu kita pilih verify fields, lalu klik add all, klik OK, klik OK. Di sini tuh katanya tertulis no data validity errors detected. Jadi di sini itu data kita sudah tidak ada yang error, jadi sudah valid semua ya. Nah, di sini kita akan melakukan untuk tabel lainnya. Misalnya di yang table acceptable codes, klik data, verify fields, add all, OK, no data validity errors,
klik company debt, lalu data, verify fields and all. Oke. Mau data juga, yang credit card sudah tadi pertama, lalu yang employees, klik data, verify fields and all. Oke. Lalu tadi sudah 0 kan, yang trans April juga data, verify fields and all. Oke. Hasilnya 0 juga. Nah, yang terakhir di table unacceptable codes, pilih data, verify fields and all. Oke. 0 juga. Jadi kita sudah memastikan bahwa semua table data kita sudah valid dan tidak ada error ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana memberi catatan dokumentasi pada project audit. Caranya itu kita klik pada nama proyek kita, klik file, lalu klik properties. Nah, di sini kita akan beri notes, klik yang notes ini. Karena ini project latihan, kita coba beri nama, beri catatan. Project ini adalah latihan mata kuliah AUSI oleh Nafila Salim. Oke, kalau misalnya di auditnya itu sendiri, kita bisa memberi catatan, misalnya berupa tanggal, jam, atau next step-nya mau ngapain. Lalu kita klik OK. Itu tuh sudah ada catatannya, kita bisa lihat nih. Properties, itu ada notes. Nah, tadi kan kita menambahkan notes catatan pada project. Sekarang kita mau mencoba menambahkan catatan pada tabel. Misalnya, pada tabel employee, kita akan memberi catatan pada ini, yang employees number 3. Kita tinggal klik kanan, lalu edit note. Lalu kita tambahkan note. Misalnya, karyawan ini masih aktif di perusahaan ini sampai akhir tahun 2017. Lalu klik OK. Nah, pada tabel yang diberi notes ini ada titik pink kecil seperti ini. Itu menandakan bahwa pada tabelnya itu ada catatan-catatan. Fungsinya itu kayak untuk menandai, misalnya kalau ada transaksi, misalnya transaksi ini ada fiktif, kita bisa tandai begitu. Itu modul 2. Di modul 2 ini kita telah mempelajari caranya memverifikasi data dan menambahkan catatan. Selanjutnya, di modul ketiga ini kita akan mempelajari untuk mencari total utang, untuk mengekstrak untuk jumlah kartu kredit, lalu mencari transaksi untuk customer tertentu, dan mengecek jumlah kartu kredit. Nah, yang pertama ini kita akan menentukan total utang. Apabila setiap karyawan Metafor mencapai kredit limit pada kredit card-nya, berapakah total utang perusahaan Metafor? Kita dapat menghitung gambaran dengan menjumlahkan field credit limit. Berarti ini ada di credit card Metafor. Nah, kita ingin tahu, kan ini ada kredit limitnya. Kita ingin tahu berapa sih jumlah semuanya ini. Kan tidak mungkin kita menghitung satu-satu secara manual. Jadi caranya itu kita
klik Analyze, lalu kita pilih Total Fields. Nah, di sini untuk yang Credilim ada totalnya 1.440.800. Nah, seperti yang ditampilkan, ini Credilimnya. Jadi kita sudah tahu ya total utangnya. Lalu kita selanjutnya akan menampilkan credit card yang kadaluarsanya berdasarkan tanggal. Caranya itu kita klik 2 kali yang table credit cards metaplot-nya. Lalu kita klik edit view filter. Edit view filter ini ada yang simbol ini. Nah, pada box expression kita akan pilih, kita klik expressionnya XPDT, lebih kecil sama dengan, lalu klik kita untuk menambahkan tanggalnya, kita bisa pilih misalnya klik kutip 1 2004 0101 seperti ini, atau kita juga bisa memilih lewat tanggal date, lalu kita pilih 2004 1, ininya 1 juga. Oke. Nah, di sini kita beri nama dulu. Jadi nama expression itu sebagai expiry 2004 0101. Lalu kalau sudah, kita klik, coba ya, kita copy dulu. Kita klik OK. Nah, itu akan menampilkan credit card yang sudah kadaluarsa berdasarkan kategori yang kita pilih. Ada berapakah filenya? Karena ini sedikit, sebenarnya bisa dihitung manual, tapi kan kalau banyak kita akan membuang-buang waktu kalau misalnya kita menghitungnya satu-satu. Nah, cara menghitung otomatisnya itu kita klik Analyze, lalu kita pilih kita remove dulu, kita pilih Analyze, kita pilih Count Records, lalu masukkan seperti yang kita masukkan di expression tadi, lalu klik OK. Nah, jadi kondisinya apabila yang expired date-nya 2004-0101 ini ada 8 data. Jadi kita sudah menemukan. Selanjutnya, jika kita itu ingin mengekspor nomor kartu kredit yang sudah kadaluarsa ke dalam text file, maka caranya itu kita klik data, kita klik export to other application, lalu kita klik view. Nah, di export as-nya menjadi berupa teks. Karena ini sudah, jadi sudah. Kalau yang to-nya ini kita beri nama misalnya expiry 2001. Lalu kita klik OK. Nah, ini diberitahu bahwa file yang tadi itu sudah kita masukkan, sudah tersimpan dalam bentuk txt di sini. Kita bisa cari nanti. Nah, selanjutnya kita ingin mencari transaksi dengan kode nomor customer. Misalnya ada customer yang misalnya ada berita hangat tentang salah satu customer kita yang nomor customernya ini 444413. Kita ini ingin mencari tahu informasi transaksi yang berkaitan dengan customer tersebut. Caranya itu, kita misalnya ada transaksi di bulan April, kita buka dulu yang trans April.
buka tabelnya, lalu kita klik edit, klik table layout. Nah, di sini kita ada melakukan perubahan, memastikan yang field amount ini nama tipe datanya itu berupa numeric. Lalu di card number kita harus diedit menjadi ASCII. Di sini card number masih numeric, caranya klik 2 kali, lalu ubah menjadi ASCII. Lalu klik centang hijau, sudah berubah. Lalu di yang codes juga klik 2 kali, ubah menjadi ASCII, centang hijau lagi. Lalu di yang cast number dan description ini datanya harus ASCII. Sudah benar ASCII, dan yang transdate juga datanya sudah, tipenya sudah date. Nah, kalau sudah, kita close. Lalu sekarang kita telah melakukan pengecekan field dan membetulkan tipe data, tinggal memproses penggunaan fungsi find. Nah, caranya ini, cara menggunakan find-nya ini, kita aktifkan tabel yang TransAprilnya, ini sudah. Lalu kita klik simbol edit view filter, yang ini. Maka akan tampil seperti ini. Lalu kita masukkan ekspresi seperti ini. Find, kurung buka, tanda kutip, customer yang ingin kita cari informasinya itu nomor 444413. Kita beri tanda kutip lagi, lalu klik koma, lalu customer, kurung tutup, kita klik verify. Di sini ada pesan bahwa expression is valid. Lalu kita klik OK. Hasilnya itu ada, kita klik OK. Nah, ini tuh berupa transaksi si customer nomor 444413. Nah, kita ingin tahu nih yang tadi ini, kita kasih nama ekspresinya itu menjadi ini, customer 444413. Klik OK. Lalu kita klik analyze count records. Oke. Nah, katanya itu ada 26 transaksi yang berhubungan dengan si customer nomor 444413. Itu cara mencarinya. Lalu kita akan selanjutnya ini kita akan mencek saldo credit card. Nah, salah satu cara melihat berapa banyak pemilik kartu kredit yang saldonya tinggi, maka dapat difilter dan hasil filternya disimpan dalam newbal yang dinilai di atas $2.000 dan newbal nilai lebih besar dari $1.000. Caranya itu, kita di credit cards metaphor, lalu kita pada kolom field yang newbal ini, kita klik kanan, lalu klik quick sort descending. Itu menampilkan saldo yang paling besar dengan paling kecil. Nah, sudah sesuai urutan. Lalu kita klik edit view filter. Nah, di edit view filter ini kita memasukkan ekspresi newbal lebih besar dari 2000.
klik, kita beri nama dulu. Ini menampilkan yang transaksi yang maksudnya yang saldonya kredit card lebih besar dari 2000. Nah, untuk tahu ada berapanya yang lebih besar dari 2000, kita klik analyze account records, terus klik nyubal lebih besar dari 2000, atau kita masukkan seperti ini, klik OK, ada 53. Jadi ada 53 record dengan jumlah di atas nyubalnya lebih dari 2000. Nah, apabila kita ingin mencari yang nyubalnya ini lebih dari 1000, kita pada field filter, kita itu menulis nyubal, ngetik nyubal lebih besar dari 1000. Lalu kita copy dulu, kita klik enter. Di sini menampilkan yang lebih dari 1000. Lalu kita hitung lagi ada berapa. Analyze count records, lalu nyubal lebih dari 1000. Nah, ternyata untuk yang lebih dari 1000 ini saldonya itu ada 65 data. Nah, ini tuh untuk fungsi ini bisa digunakan untuk mencari lebih dari satu kriteria. Misalnya ini jumlah pada field PASDU EAMT dan VIN CHG memberikan indikator bermasalah pada penggunaan kartu kredit sesuai dengan dokumen polis yang telah dibuat. Maka bisa ditambahkan informasi bahwa pemakai metafor kredit wajib dilunasi saldonya setiap bulan. Caranya itu kita akan merubah filternya menjadi ini, kita klik kurung buka nyubal masih lebih besar dari 1000 kurung tutup or ini kondisi yang kedua itu pas du AMT lebih besar dari 0. Ini kondisi yang ketiga VIN-CHG lebih besar dari 0. Nah, kita klik enter. Nah, ini menampilkan yang sesuai dengan kriteria yang telah kita buat. Kita copy dulu. Nah, untuk tahu ada berapa banyaknya, kita klik analyze count records, paste, dan ditemukan ada 89 yang sama dengan kriteria yang kita cari. Nah, untuk quick sort pada PASDU AMT, misalnya yang PASDU AMT ini kita akan klik kanan, quick sort descending ini akan menampilkan pemegang kartu kredit yang telah kadaluarsa dan kena denda. Itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, jadi seperti itu tutorial penggunaan ACL berdasarkan modul 1, 2, dan 3. Di modul 3 ini kita tadi telah menentukan mencari total utang, lalu kita mengekstrak jumlah kartu kredit, lalu mencari transaksi customer nomor 444413, dan yang terakhir itu mencek jumlah kartu kredit yang nilainya itu sesuai kondisi kriteria yang kita inginkan. Nah, untuk recap dari modul 1, jadi kita ini di modul 1 telah
belajar membuat project, lalu mengimport data menjadi table. Lalu di modul 2, kita telah mempelajari caranya memverifikasi data agar tipe data itu sudah sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya data tentang tanggal, tertulisnya misalnya 202/01/2005, itu tipe datanya itu harus tipe date, jangan sampai tipe number nih, karena kalau number nih jadi misalnya 02/01 itu jadi 2 dibagi 1 dibagi 2005, contohnya seperti itu, karena itu akan mengakibatkan kesalahan di proses selanjutnya. Nah, kita juga telah mempelajari cara membuat catatan di project-nya, lalu di tabelnya yang dengan ditandai kalau ada catatan itu ada warna pink. Pemberian catatan ini bisa digunakan oleh auditor untuk menandai, misalnya ada data yang misalnya ini kira-kira transaksinya fiktif, kita bisa menandainya langsung di ACL ini. Lalu di yang ketiga ini kita di yang modul ketiga kita tadi sudah menentukan total utang ada 1.440.800. Lalu kita juga sudah mengekstrak data, lalu kita mengekstrak misalnya kredit limitnya ada berapa sih totalnya. Lalu kita juga sudah mencari transaksi yang berhubungan dengan customer tertentu, dan kita juga sudah mengetahui jumlah saldo kartu kredit sesuai dengan misalnya yang tadi nyubalnya ada lebih dari $2.000, lebih dari $1.000, dan itu kriterianya bisa lebih dari satu kriteria. Nah, jadi software ACL ini sangat berguna bagi auditor. Nah, semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.